Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yang one of the best kayaknya ya. Karena ngelihat videonya, terus nggak lama kontak, datang gitu. Itu menarik banget. Benar, itu the best-nya itu. Itu the bestnya di situ gitu. Salah satu bintang tamu yang paling cepat dikontak dan paling cepat syutingnya, Mbak. Ini rekor sih. Biasanya kan nunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu ya. Dan Karena kebetulan deket ya nggak sih? karena kebetulan dekat ya. Dan ini bakal jadi bahasan yang seru banget sih gitu. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Kumaila. Oh, Kumaila ya, bener ya? Kumaila. Nah, aku panggilnya Mela aja supaya agak Mela aja. Oke. Kenapa saya mengundang Mbak Mela ini? Karena banyak hal yang sangat menarik gitu ya. Karena hari ini kita akan berbicara tentang sejarah. Wah, sejarahnya seorang Kumaila, seorang Mela melepas jilbab gitu ya. Waduh. Ini langsung pada panas dingin sih yang denger langsung ha gitu. Nah, cuman sekali lagi teman-teman, ini bukan mau bicara tentang kontroversi gitu ya. Ini kita bukan mau bicara tentang mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, tetapi perspektif atau sebuah argumen yang saya rasa kita penting untuk bisa menghargai keputusan seseorang, menghargai sudut pandang, yang artinya supaya kita tuh nggak terkotak-kotak gitu ya, supaya kita nggak hanya dalam konteks berbicara dalam dogma dan doktrin, dan ini akan jadi sesuatu yang sangat menarik, obrolan yang very nice gitu. Oke, Mbak Mela, kan biasa ya kita ngomongin childhood dulu gitu ya. Siapa sih Mbak Mela? Mbak Mela tuh udah banyak podcastnya, apa namanya? Forbidden Questions. Forbidden Questions. Udah berapa lama? Hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Nah, nanti aku juga mau nanya kenapa jadi Forbidden Question. Itu juga sangat ini ya, clickbait banget ya. Podcast saya adalah Forbidden Questions. Oke, Mbak, childhood-nya dulu. Lahir di mana, terus grow up-nya bagaimana, terus sampai... Oh iya, anyway, saya pernah nonton acaranya Mbak Mela ini di acara profesor saya juga, namanya Pak Profesor Komarudin Hidayat gitu ya. Mbak Mela ini seorang hafiz Quran, bener ya? Waduh, faktanya iya. Faktanya iya kan? Berarti apal banget, Mbak? Harusnya iya ya. Kok ada harusnya sih? Iya, harusnya iya kan. Belum tahu lagi ini kan, waktu itu kan ada tesnya. Ada ini tes. udah lama nggak dites Udah ya? lama nggak Oke. Anyway, kalau hafiz tuh hafal secara ayatnya aja, atau placement pemaknaan dan sambung-sambungannya? Kalau misalnya untuk hafiz itu hafal aja. Hanya hafal? Cuman Oke. sebagai hafiz sarjana tafsir harus ada itunya. Aku kuliah tafsir by the way. Oh iya, oke. Jadi harus. Ya, nanti ke situ ya, nanti ke situ. Kita mulai dari start dulu. Oke, silakan. Dari lahir gitu, terus grow up-nya gimana, sampai mengambil keputusan yang super ekstrim sih, gitu. Super ekstrim itu buka kerudung ya? Ah iya? Atau biasa aja? Oke. Ya oke, silakan. Aku aku lahir di Bekasi atau Jakarta Timur kali. Aku pendidikan aku semuanya di pesantren sih, dari SD pesantren, SMP pesantren, SMA di pesantren. Sebenarnya pesantren modern, tapi aku juga pernah setahun itu tabarukan di pesantren tradisional. Jadi kan aku hafal Quran waktu SD nih. Jadi itu udah dari mulai SD? Betul, kayaknya emang udah diarahinnya juga begitu sih. Kebetulan ibuku juga hafal Quran gitu. Oh, oke. Emang ya, keluarga yang ya maksudnya Qurani lah ya gitu ya, religius gitu. Ya, bisa dibilang begitu. Oke. Gitu. Karena abahku juga akademisi studi Islam lah gitu. Terus ibuku guru ngaji gitu. Jadi memang lingkungannya sangat mendukung. Gitu. Oke. Habis itu SMP, nah pas aku mau naik SMA, ibu aku ngambil keputusan buat aku untuk aku tabarukan dulu. Jadi Tabarukan tuh apa ya? Secara tradisi orang yang hafal Quran tuh baiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endang. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana pemahaman Ustadz tentang Kumailah Hakimah? Kumailah Hakimah itu menurut ceritanya dia seorang yang tamatan dari pesantren. Bahkan dia hafal Al-Quran. Sekarang dia melepaskan jilbabnya. Dia beralasan ya disebabkan karirnya.
Bagaimana penyebab utama sampai terjadi itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Endang, ya saya akan jelaskan dengan sejelas-jelasnya ya. Sebenarnya masalah dahulunya dia berjilbab, sekarang berlepas jilbab, itu tergantung pada bobot imannya. Kita jangan terpengaruh kerana dia tamat pesantren. Keinginan kita terpengaruh dia hafal Quran. Kalau soal hafal, tentulah lebih hebat lagi Ibnu Mujam. Ibnu Mujam hafal Quran. Ya, Ibnu Mujam ya. Tapi Ibnu Mujam membunuh Ali bin Abu Talib waktu subuh itu. Waktu subuh waktu Ali bin Abu Talib memimpin sebagai imam, lalu dibunuh oleh Ibnu Mujam. Ibnu Mujam hebat. Kenapa? Ini tergantung kepada keimanan. Ya. Kalau keimanan telah tercabut dalam diri seseorang, maka itulah yang akan terjadi. Ya. Tidak ada alasan lain. Itu yang kedua. Alasan yang kedua apa? Alasan yang kedua, dia ingin, kata Allah, menentang Allah. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabun munir, kata Allah. Di antara manusia itu ingin menentang Allah tanpa ilmu, tanpa kitab yang menerangkan. Dia ingin menentang Allah kerana dia beranggapan dia lebih hebat dari Allah. Dalam kata lain, dia tidak mau diatur Allah. Dia tidak mau jadi hamba Allah. Sedangkan Allah menjadikan manusia sebagai hamba. Sebagaimana yang difirman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hambaku. Apa kata-kata hamba? Di dalam bahasa Arab dari kata abada. Abada itu adalah memperhamba diri atau budak. Mau menjadi budak Allah. Apa maksud budak Allah? Patuh dan taat kepada Allah. Budak Allah itu bagaimana bentuknya? Apabila diperintah Allah, dia jawab sami'na wa ata'na, kami siap ya Allah melaksanakan perintah engkau. Tapi yang sebaliknya, kalau kumala hakimah ini, dia menentang Allah, sudah dia merasa berkaril gitu, dia menganggap dia lebih hebat. Berarti katanya jilbab itu belum apa-apa lagi. Ya, belum menentukan masalah iman katanya. Yang pakaian iman itu kalau menurut dari apa? Dari Abu Marlo tadi adalah pakaian yang terbaik, bukan jilbab, bukan jilbab katanya. Pakaian terbaik adalah takwa katanya. Memang tepat, pakaian terbaik itu ada takwa. Tapi takwa itu apa? Takwa itu maksudnya siap melaksanakan semua perintah Allah, siap menjauhi segala larangan Allah. Itu yang dikatakan takwa. Di sini saya jelaskan sejelas-jelasnya untuk Ibu Endang, karena dia tidak mau diatur Allah. Mungkin dia beranggapan dia lebih hebat dari Allah. Oleh sebab itu, orang seperti ini berhati-hatilah. Jangan sampai tergiur menurut apa yang dibuatkannya. Ini sudah jelas menentang Allah. Kalau kita sudah menentang Allah, sudah berteman dengan syaitan. Ini harus Ibu Endang pahami ya. Dengan ada ceramah saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.